Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Saya mulai pengajian atau membaca buku kitab karya saya, tulisan saya, judulnya Jaga Agama Tapi Tak Berakhlak. Kita lanjutkan halaman 26 teman-teman, bukunya sekarang judulnya adalah 3 Dimensi Akhlak. Oke, saya akan bacakan. Bagi teman-teman yang memiliki bukunya bisa dibuka, kita membaca atau mengkaji literasi bareng-bareng. Syekh Muhammad Abduh, itu judulnya 3 Dimensi Akhlak. Syekh Muhammad Abduh adalah ulama besar dari Mesir, pernah geram terhadap dunia barat yang menganggap Islam itu kuno dan terbelakang. Nanti teman-teman bisa cek dan recheck siapa Syekh Muhammad Abduh. Beliau memiliki tafsir Al-Manar dalam tulisannya, ini sangat keren sekali. Beliau adalah pembaharu Al-Mujaddid, pembaharu ulama Mesir, bisa dilihat. Dan beliau pernah geram terhadap dunia barat yang menganggap Islam itu kuno dan terbelakang. Di Islam itu, kata beliau, saya geram nih melihat situasi orang-orang barat, yang mana orang barat itu pada semuanya menghina atau dalam tanda petik membicarakan tentang Islam itu agama yang mundur dan agama yang kuno. Ini pernah ditulis oleh Hujjatul Islam Abi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi dalam karyanya tentang kerajaan itu, tentang Al-Mulk karyanya. Kenapa orang-orang Majusi yang menyembah api itu pada maju? Itu abad yang lalu pada maju gitu. Karena mereka, pemerintahnya itu tidak pernah menzolimi, mengintimidasi rakyatnya. Dan satu lagi, tidak pernah memainkan agama dengan sesuai dengan tujuannya. Maksudihim, di dalam tujuan mereka. Jadi agama tidak mereka manipulasi untuk menipu orang, untuk kejahatan, atau untuk memporak-porandakan ketentraman untuk dirinya dan mengintimidasi untuk rakyatnya. Agama tidak pernah mereka mainkan. Orang-orang Majusi itu orang-orang Eropa. Makanya negara Eropa itu sekarang maju. Ketika saya membaca literasi tentang negara Eropa, yang mana negara Eropa itu paling aman di dunia, yaitu Denmark, lalu kemudian Swedia, kemudian Irlandia, Finlandia. Sedangkan negara Muslim sendiri tidak masuk dalam 10 besar negara teraman. Seperti itu. Inilah yang perlu kita garis bawahi. Ini Syekh Muhammad Abduh sangat geram akan hal ini. Kepada Renan, filosof Perancis. Jadi Syekh Muhammad Abduh itu menganggap Islam ini kenapa harus mundur, itu kan terbelakang. Dan dia mengkritisi ucapan Renan tersebut, filosof Perancis. Abduh dengan lantang menjelaskan bahwa agama Islam itu hebat, cinta ilmu, mendukung kemajuan dan lain sebagainya. Dengan ringan Renan yang juga pengamat dunia timur mengatakan, saya tahu persis kehebatan semua nilai dalam Al-Quran, tapi tolong tunjukkan satu komunitas muslim di dunia yang bisa menggambarkan kehebatan ajaran Islam. Ini kata Renan. Dan Syekh Muhammad Abduh terdiam. 1 abad kemudian, beberapa peneliti dari Washington University ingin membuktikan tantangan Renan. Mereka menyusun lebih dari 100 nilai-nilai luhur Islam, seperti kejujuran, sidik, amanah, keadilan, kebersihan, ketepatan waktu, konsisten dengan waktu, empati, dan toleransi, dan sederajat ajaran Al-Quran serta akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Berbekal sederet indikator yang mereka sebut sebagai Islamicity Index, mereka datang lebih dari 200 negara untuk mengukur seberapa islami negara-negara tersebut. Hasilnya, Selandia Baru dinobatkan sebagai negara paling islami. Padahal Selandia Baru itu negara yang populasinya banyak yang Kristen banyak yang Kristen, banyak yang non Muslim. Tapi Selandia Baru itu dinobatkan
sebagai negara paling islami. Saya itu teringat ucapan Syekh Muhammad Abduh yang beliau ucapkan, lontarkan ketika saya kuliah di Prancis gitu kan. Saya itu tidak menemukan seorang muslim, satu orang pun saya tidak menemukan muslim, kata Syekh Muhammad Abduh. Tapi saya menemukan Islam di sana. Banyak ajaran Islam yang diajarkan di sana. Tapi ketika saya pulang ke Mesir, saya itu tidak menemukan Islam di sana, tapi banyak muslimnya. Saya itu menemukan muslim tapi tidak ada Islam di sana. Itu kata Syekh Muhammad Abduh. Indonesia harus puas di urutan ke 140. Jadi Indonesia itu 140 teman-teman. Nasibnya tak jauh dengan negara-negara Islam yang lainnya, kebanyakan bertengger di ranking 100-200. Apa itu Islam? Bagaimana sebuah negara atau seseorang dikategorikan Islam? Kebanyakan ayat dan hadis menjelaskan Islam dengan menunjukkan indikasi-indikasi, bukan definisi. Misalnya hadis yang menjelaskan seorang muslim adalah orang yang di sekitarnya selamat dari tangan dan lisannya. Itu kan indikator. Atau hadis yang berbunyi keutamaan Islam seseorang adalah meninggalkannya tak bermanfaat. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormati tetangga, hormati tamu, bicara yang baik atau diam. Ini hanya indikator atau tekstualnya hadis, tapi pengamalannya kata Syekh Muhammad Abduh tidak ada umat Islam. Jika kita koleksi sejumlah hadis yang menjelaskan tentang Islam dan iman serta ihsan dalam 3 dimensi, judul tulisan saya, jadi iman, Islam, ihsan, namanya 3 dimensi akhlak, maka kita akan menemukan ratusan indikator keislaman seseorang yang bisa juga diterapkan pada sebuah kota, bahkan negara. Dengan indikator-indikator di atas, tak heran ketika Syekh Muhammad Abduh lewat ke Perancis, akhirnya dia berkomentar. Nah, ini tadi yang saya katakan, saya tidak melihat muslim di sini, tapi merasakan nilai-nilai Islam. Sebaliknya di Mesir, saya melihat banyak begitu seorang muslim, tapi hampir tak melihat Islam. Pengalaman serupa yang dirasakan oleh Profesor Afif Muhammad ketika berkesempatan pergi ke negara Kanada, yang merupakan negara paling Islami nomor 5, ya. Paling nomor 5 di Kanada. Beliau heran melihat penduduk di sana yang tak pernah mengunci pintu rumahnya. Jadi penduduk di negara Kanada itu tidak pernah semuanya dikunci pintu-pintunya, nggak ada tuh. Kalau di Indonesia nggak dikunci, itu kecolongan teman-teman. Banyak ya, orang Islam sendiri yang nyolong. Tadi itu kata Imam Ghazali itu dari pemimpinnya sebenarnya. Dari pemimpinnya, bagaimana pemimpinnya mampu mengelola manajemen negara yang baik, maka rakyatnya, kemakmuran rakyat tadi tanggung, maka rakyatnya pun akan menjadi baik semuanya. Nah, ini Kanada seperti ini. Jadi Profesor Afif Muhammad ketika berkesempatan ke Kanada yang merupakan negara paling Islami nomor 5, beliau heran melihat penduduk di sana yang tak pernah mengunci pintu rumahnya. Saat salah seorang penduduk ditanya tentang hal ini, mereka malah balik bertanya, mengapa harus dikunci? Jadi ditanya nih, kenapa kok nggak dikunci? Terus ditanya balik lah, kenapa harus dikunci gitu kan? Kenapa harus dikunci? Kenapa harus dikunci gitu kan? Kenapa harus dikunci? Di kesempatan lain, masih di Kanada, seorang pemimpin ormas Islam besar pernah ketinggalan kamera atau HP di halte bis. Setelah beberapa jam kembali ke tempat itu, kamera atau HP tersebut tersimpan dengan posisi yang tak berubah. Sungguh ironis jika kita bandingkan dengan keadaan di negeri muslim yang sendal jepit saja kotak amal itu hilang. Padahal itu di rumah Tuhan yang maha melihat. Padahal jelas-jelas kata iman sama akar dengan katanya dengan aman. Artinya jika semua penduduk beriman, seharusnya bisa memberi rasa aman. Penduduk Kanada menemukan rasa aman padahal mungkin tanpa iman teman-teman. Tetapi kita merasa
tidak aman di tengah orang-orang yang mengaku beriman. Ada seorang yang berbagi cerita, seorang ibu marah kepada orang Indonesia yang menyeberang saat lampu penyeberangan masih merah. Ada orang mendidik anak bertahun-tahun untuk taat aturan. Hari ini di negara kita, Indonesia menghancurkannya. Sangat kontras dengan sebuah video yang di YouTube yang menayangkan seorang bapak di Jakarta dengan pakaian jubah dan sorban naik motor tanpa helm. Ketika ditangkap karena melanggar, si bapak tersebut malah marah dengan menyebut bawa dirinya Habib. Mengapa kontradiksi ini terjadi? Syekh Basuni, ulama Kalimantan, pernah berkirim surat kepada Muhammad Rashid Ridho, ulama termuka dari Mesir. Suratnya berisi pertanyaan, mengapa Muslim terbelakang dan umat yang lain pada maju? Surat itu dijawab panjang lebar dan dijadikan satu buku dengan judul yang dikutip dari pertanyaan itu. Inti dari jawaban Rashid Ridho, Islam mundur karena meninggalkan ajarannya. Saya ulangi, Islam mundur karena meninggalkan ajarannya, sementara Barat maju karena meninggalkan ajarannya. Umat Islam terbelakang karena meninggalkan ajaran Iqra, yaitu artinya membaca dan cintailah ilmu. Tidak aneh dengan situasi seperti itu. Indonesia saat ini menempati urutan ke-111 dalam hal tradisi membaca. Muslim juga meninggalkan budaya disiplin, amanah, hingga tak heran negara-negara Muslim terpuruk di kategori Love Trust Society, yang masyarakatnya sulit dipercaya dengan sulit mempercayai orang lain alias selalu penuh curiga. Muslim meninggalkan budaya bersih yang menjadi ajaran Islam. Karena itu, jangan heran jika kita melihat mobil-mobil mewah di kota-kota besar tiba-tiba terlempar sampah atau dilempari sampah ke jalan melalui jendela-jendela mobilnya. Jadi pada mobil-mobil itu tuh kalau orang-orang kaya sering lempar buang sampah sembarangan, itu jangan disalahi. Kalau misalnya tidak kembali kepada diri kita sendiri. Siapa yang salah? Mungkin yang salah yang membuat survei. Seandainya keislaman sebuah negara itu diukur dari jumlah jamaah hajinya, pastilah Indonesia ada di ranking pertama. Apakah kita akan selalu kehilangan akhlak 3 dimensi kita, yaitu iman, Islam, dan keikhlasan? Qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum wa asya qaumun wa hum fin nasi amwat. Ada suatu kaum yang sudah mati, namun kebaikan-kebaikan mereka tidak pernah mati, selalu terkenang dan dapat dirasakan oleh orang-orang yang hidup setelah mereka. Dan ada kaum yang masih hidup, namun keberadaan mereka di antara manusia lainnya bagaikan orang-orang yang telah mati, tidak memberikan manfaat apapun bagi lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga negara Islam kita maju ke depannya melebihi negara-negara Eropa. Dan perkataan-perkataan para ulama kenapa Islam itu mundur, perkataan Imam Ghazali kenapa pemimpinnya itu mundur, tidak mengayomi